Kok banget. Mukbang coklat Dubai dari Ruby Jane & Co. Ini tuh dikirim dari Medan dan packagingnya tuh bagus banget. Jadi aman pas sampai Purwokerto, guys. Maksudnya sampai Malang ya. Tuh, bagus banget kan? Wow, mewah banget guys. Packagingnya kayak narik emas batangan. Wow. Wow, ada aksen emas-emasnya kayak gini guys. Bener-bener mirip sama coklat Dubai. Kita cobain ya. Kok banget. Ini isian kunafanya juga full. Ini ya pistasionya asli, kunafanya asli, gak pakai oplos-oplosan. Jadi yang ini tuh varian dark coklat ya guys. Rasa coklatnya intens banget dan gak over sweet. Cobain yang milk coklat. Ini tuh warnanya lebih terang ya. Yummy. Lebih milky. Terus kunafanya tuh gurih banget guys. Nah ini tuh inovasi terbaru dari mereka, varian premium matcha guys. Tuh jarang-jarang kan ada coklat Dubai varian premium matcha. Salutnya ya, coklatnya tuh gak gampang leleh loh guys. Tuh masih kokoh. Gak main-main guys. Mereka tuh pakai uji matcha dari Jepang. Coklatnya cracky, pistachio kunafanya crispy. Jadi kraker terus guys dari tadi. Gak heran sih kalau bisa terjual 2000 box. Buat Mimin yang paling penting halal ya guys. Dan kalian bisa dapetin coklat Ruby Jane & Co ini melalui Shopee atau WhatsApp di admin. Kalau kalian beli 3 rasa langsung ada promo guys. Dari 670 jadi cuma 599.000 aja. Baru aja keluar dari oven langsung Mimin cobain dong. Ini tuh sekaligus Mimin nobatin jadi oleh-oleh paling fresh se-antero Bali. Mimin spill ya, namanya tuh Bali Brownies yang ada di Sunset Road. Mereka juga ada di Airport Igusti Ngurah Rai loh. Tepatnya di terminal keberangkatan domestik G3. Ini tuh oleh-oleh yang wajib kalian bawa kalau pulang dari Bali. Produksinya emang dadakan gitu guys, supaya nyampe ke tangan orang-orang tercinta dalam keadaan fresh. Nah jadi ini Mimin beli semua varian browniesnya guys. Bestsellernya sih udah pasti Choco Meltnya ya guys. Sesuai namanya sih, teksturnya tuh bener-bener melting di lidah dan coklatnya intens banget. Next, Mimin juga cobain varian Lotus Biscoff. Kalian bisa lihat guys, kalau ngolesin Lotus jamnya tuh generous banget dan ada tekstur crunchy dari biskuit Lotus. Perpaduan yang epic sih ini. Untuk yang varian vanilla ini jangan sampai di skip ya. Ini tuh bakal manjain kalian yang sweet tooth. Dia tuh balance banget antara manis, pahit, dan gurihnya. Ini tuh varian favorit Mimin guys. Dia tuh dihujanin irisan roasted almond yang garing dan banyak banget. Jadi sensasi melting dan kriuk-kriuk ada dalam satu gigitan. Semua varian brownies di sini tuh nggak ada yang gagal ya guys. Bahkan yang varian cream cheese ini nggak berlebihan sih kalau diklaim jadi brownies terbaik se-Asia. Jangan cuman browniesnya doang, kalian juga mesti nyobain Pia, nama coklat, dan aneka cookiesnya. Pokoknya kalau ke Bali Brownies jangan lupa borong oleh-oleh yang banyak. Iya tahu, bule itu plus size, tapi masa sandwichnya pun segede ini guys. Gila, dagingnya setebel itu. Dengar-dengar di sini tuh ada sandwich jumbo kesukaan bule-bule guys. Yuk. Nah ini nih namanya Buongiorno, satu grup sama Samesa. Mereka bikin sandwich fresh, bukannya dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Dan ini tuh kalau malam jadi bar, namanya Buonasera. Daging yang mereka pakai fresh banget, bahkan dipotong langsung di depan kita. Terus enaknya lagi kalian bisa atur sendiri isian sandwichnya. Kayak Mimin gini nih, dagingnya pakai Milano salami, kopa, dan smoked ham. Semuanya ditumpuk bareng aneka sayur dan keju provolone. Rotinya Mimin pilih pakai ciabatta, terus ditoast. Wah, lihat deh guys, sandwichnya pun ukuran bule ya, big size banget. Ini sandwich tergiant yang pernah Mimin tahu seumur hidup. Karena ciabattanya di press, jadi teksturnya crispy kayak gini. Iceberg lettuce-nya tuh krenyes-krenyes. Mereka tambahin seasoning vinegar dan green olive salsa, jadi rasanya tuh ada asam-asamnya gitu. Cocok banget sama cured ham mereka yang sangat flavorful. Iya guys, jadi dagingnya tuh nggak mateng ya, melainkan cold cuts gitu. Tapi serius deh, enak banget. Kalian lihat sendiri, dagingnya tuh dapat sebanyak itu guys. Mimin aja susah itu mangapnya. Wah beneran sih, pilihan brunch di Bali tuh another level. Terus minumnya aneka jus buah dan sayur yang fresh dan gak pakai gula. Wah ini kesukaan Mimin, apple, spinach, cucumber, dan lemon. Mimin harap sih orang Indonesia juga banyak yang brunch di sini ya. Yuk cobain. Cafe ini tuh ratingnya 4,9 di Google dan yang review tuh udah 1000 lebih ulasan loh guys. Penasaran deh Mimin, emang nggak ada miss-nya ya cafe ini? Jadi cafe ini tuh sedikit lagi sempurna ya guys. Mimin tuh udah lelah banget sama gimmick-gimmick cafe.
Tapi kalau Kopi Insight ini beneran legit. Cafe seluas ini tiap titik tuh ada colokan buat ngumpul, meeting, nongkrong, bukanya 24 jam pula. Live music rasa konser tiap hari karena ada Videotron yang gede banget, bisa nobar juga. Nah biasanya yang kayak gini kan makanannya B aja atau malah zone. Tapi kalau di Kopi Insight beda guys. Di sini Mimin nemuin bebek goreng sambal ijo selekoh ini. Sambal ijonya pedes gurih, porsinya banyak, dan bebek gorengnya pun dapat yang jumbo. Terus rice bowl-nya ini nggak bisa dianggap sepele ya. Udah dapat protein dari daging, sayur, dan telur di satu menu. Gila sih, makanannya tuh banyak, bervariatif, tapi satu pun gak ada yang gagal loh. Aneka dimsumnya ini juga meaty, padet, ala Bandung style gitu guys. Makanya dicampurin chili oil, saus, dan mayones. Buat yang bawa anak-anak bisa tuh dipesenin menu-menu pastanya. BTW kalau mau kesini saking ramenya, mending jamnya jangan kesorean guys, karena di sini sering waiting list loh. Udahlah, emang layak kok mereka dapat rate 4,9 di Google. Gak ada kurangnya cafe ini. Mimin tuh cobain slice cake-nya dan ini tuh gak kemanisan guys, malah nyoklat banget. Untuk kopi-kopinya gak usah ditanya lagi deh, mereka tuh juaranya guys. Ini sih kalian wajib cobain ya. Toiletnya aja super bersih, dan buat sobat muslimin ada musola yang luas dan bersih. Yuk guys, cobain. Laci bukannya isi uang, malah isi keju sebalok gede. Nyentrik banget ya mbaknya. Marutin kejunya sebanyak ini sampai berambut rambut tuh kejunya. Kalian tahu Oma Opa? Ogura Cake ini tuh lagi menjamur di mana-mana. Dan Mimin ketemunya di Solo, jadi langsung samperin. Mbak, ini Oma Opa itu oleh-oleh dari Solo ya? Iya kak, dari Solo, tapi aslinya dari Jogja kak. Kita di Solo cuma cabang aja. Oh gitu. Iya, cabangnya betul. banyak ya? Banyak kak, sudah banyak. Ini kan aku lihat kan murah-murah nih. Nah ini paling murah berapa kak? Kalau paling murah kita nih kak 13.000-an aja kak. Mulai 13.000 udah dapat kue bolu Oma Opa yang super lembut. Kalian gak salah denger guys, 13.000 doang udah bisa dapat oleh-oleh Ogura Cake. Kalau ngasih topping pun sebanyak ini. Nah jadi dasarannya tuh pakai Ogura cheesecake kayak gini loh guys. Teksturnya lembut, fluffy. Karena ini tuh juga resep lama warisan Oma Opa. Rasa manisnya gak lebay dan berasa cheesy banget. Jadi pas dikasih topping kayak gini tuh rasanya pas, gak kemanisan. Tuh kan ciri khas mereka tuh kalau kasih topping emang sebanyak itu, sampai lumer-lumer. Rasa green tea dan coklatnya tuh bener-bener enak banget. Ternyata Ogura Cake-nya juga ada yang coklat loh. Selembut itu guys teksturnya. Outlet mereka tuh udah tersebar di Jogja, Jawa Tengah, bahkan Jawa Timur. Jadi kalau ketemu Oma Opa langsung aja borong yang banyak. Ini foto kita di tahun 2016 dan ini kita di tahun 2025. Beda banget kan? Itu semua karena Mimin cewek nemenin Mimin cowok dari nol, literally dari nol. Kita pacaran pas SMA tahun 2012 dan ternyata nggak nyangka itu bukan hubungan biasa, tapi malah kita tuh bertumbuh bersama. Kalau sekarang Mimin pasti dihujat sih karena nemenin cowok dari nol. Gak sesuai standar cewek TikTok katanya. Jadi kenapa sih nekat nemenin Mimin cowok dari nol? Dari awal usaha Mimin cowok tuh emang getol banget. Salut deh Mimin, kuliah bidik misi tanpa biaya sepeser, dan orangnya tuh kreatif banget guys. Dia duluan yang bikin akun kuliner 1 menit dari 2017. Tujuannya sih biar bisa makan enak gratis. Perjuangannya juga gak main-main. Dari sepeda Mimin yang sering mogok sampai kehujanan udah biasa. Segetol itu perjuangannya ngenalin kuliner 1 menit. Di saat orang-orang juga awam banget sama video endorse makanan. Terus Mimin cewek kemana? Bukan cuma nemenin dong, tapi juga mendukung dan membantu. Ikut bikin video juga walaupun dihujat sana sini. Sampai diremehin orang sekitar pun Mimin juga terima guys. Ya itulah namanya juga perjuangan. Kuncinya tuh kompak dan satu visi misi untuk sukses bersama. Sampai kebeli deh rumah dan mobil-mobil impian kita berdua. Beruntungnya cowok yang Mimin temenin dari nol, apapun kondisinya tetap setia sama Mimin cewek. Dari dulu selalu ngelibatin Mimin cewek dalam hal apapun. Kemanapun pergi selalu ada Mimin cewek. Dan kebiasaan dari dulu pacaran juga gak pernah berubah. Tetap humoris, romantis, dan selalu bawa Mimin ke tempat-tempat yang dulunya kayak mimpi bisa kesana. Dan sekarang setelah 14 tahun bersama, akhirnya kita bisa nabung buat ngewujudin wedding dream kita. Maklum guys, selama itu karena kita berdua bukan anak orang kaya. Dibantuin sama Ko William Wong Hang yang selalu support kita dari awal. Sumpah desain jasnya itu gak pernah gagal guys, out of the box. Dan wedding organizer kisah kita. Kakak-kakak ini yang akan bantu arrange wedding dream kita. Terima kasih ya Kak Egi dan Kak Vero, ditemenin survei venue sampai dealing-dealing sama vendor yang lain. Gak nyangka dua orang yang bukan dari kalangan berada ini bisa ngewujudin ini semua. Masih kayak mimpi. Kita minta doa restunya ya teman-teman.
Ya, apa itu Mas? Kayaknya pedes banget. Ini ayam pedas Banyuwangi, Mbak. Resepnya Haja Supiah. Oh, Haja Supiah itu siapa Mas? Simbahku. Oh, mbaknya Mas. Iya. Ini udah generasi berapa berarti? Masih generasi kedua ke saya. Wah, berarti turun-temurun ya. Betul sekali. Kali ini Mimin kulineran khas Banyuwangi di Ayam Pedas Banyuwangi Haja Supiah. Ownernya tuh asli orang Kecamatan Genteng Banyuwangi ya. Jadi bener-bener otentik. Ih, lihat deh guys minyak cabenya. Wah, ini kelihatan pedes banget. Tuangin. Bahkan ada cabai rawit sebanyak ini. Wah, pedesnya tuh bener-bener ngaplok di suapan pertama. Pedesnya makanan khas Banyuwangi tuh emang another level. Ayamnya tuh dibakar dulu, terus dimarinasi 12 jam. Setelah itu direbus dalam kuah pedes khas Banyuwangi. Dan yang paling mind blowing, ini tuh harganya cuma 18.000 loh. Bener-bener worth it ya. Karena Banyuwangi deket Bali, jadi mereka juga jualan sate pelecing ayam. Ini tuh recommended banget guys. Ngomongin kulineran khas Banyuwangi, belum afdol rasanya kalau nggak cobain tempongnya. Sekarang kita cobain nasi tempongnya ya. BTW ini sambalnya kenapa sedikit banget sih? Mas, minta refill sambal Mas. Jangan khawatir, Mbak. Di sini free refill sak puase. Nah, ini baru sambal tempong. Cabe, tomat, terasi diimpor langsung dari Banyuwangi ya. Dan mereka tuh pakai tomat ranti guys. Di luar Banyuwangi tuh nggak pernah ada tempong seotentik ini. Langsung aja Mimin kasih stempel approve. Anyway, sambal guritanya ini juga bikin Mimin penasaran. Ternyata dia tuh senikmat itu woi. Apalagi Mimin makannya bareng ayam TG goreng. Manis, gurih, rempahnya tuh balance. Selera Mimin banget. Dan menu-menu di sini tuh nggak ada yang gagal. Cumi hitam dan sambal mangga mudanya ini nggak ada lawan guys. Telur dadar kribonya ini volume up. Serenyah itu dong. Jadi kalau mau kulineran khas Banyuwangi nggak usah jauh-jauh pergi ke sana ya guys. Soalnya ini tuh lokasinya di Bandung. Terus tempat dine-innya luas dan nyaman. Cuslah merapat ke sini. Makan sesundaan dengan sambal dan lalapannya emang nikmat. Tapi bakalan lebih nikmat lagi kalau disediain ikan asin sebanyak ini. Kak, di sini ada berapa jenis ikan asin? Dari 15 sih. 15. Iya. Wah, banyak banget. Ikan asin semua 15. Lokasi sesundaan ini tuh hidden gem guys di Purwakarta. Namanya catet ya, Sambal Bu Santi. Yang dari luar kota pun biasanya bela-belain kesini buat makan khas Sundaan. Terongnya gedong-gedong. Dan uniknya mereka punya 15 jenis ikan asin. Segala jenis ikan diasini. Dan spesialnya di sini sambalnya tuh diulek dadakan per porsi guys. Bumbu karedok pun diulek dadakan loh. Kalap Mimin kalau ketemu sesundaan kayak gini langsung entepin jukut goreng dan sambal dadak yang diulek dadakan tadi. Mantep pisan. Jukut gorengnya krenyes-krenyes. Dan lauknya ini ayam goreng basah ya. Teksturnya gak garing, jadi bumbunya tuh lebih gurih, ngeresep gitu. Jangan lupa guys, ikan asin kapas balado. Ikan asinnya gak ada dua guys. Kriuk banget. Lanjut, tumplekin rica entok, rica ayam, dan sambal. Wah, cinta banget Mimin sama sesundaan di sambal Bu Santi ini. Ulekan sambalnya pedes mantep. Terus tipe masakannya yang berani bubu gitu loh guys. Rica entoknya ini ngerempah banget. Dagingnya juga lembut. Zaman sekarang cari nasi tutuk oncom makin susah. Ternyata di sini ada dong. Makanya bareng sambal ijo cocok banget. Dan iga bakarnya ini juga gak main-main guys. Dagingnya ngeprul dan setebel itu. Terus Mimin juga cobain nila cobeknya. Nilanya gak bau tanah dan bumbunya otentik, ngencur banget. Karedoknya pun ini pakai kacang mete loh guys. Ini sesundaan paling mantep sih yang pernah Mimin coba. Yuk ngelalap Sundaan di sambal Bu Santi aja ya guys.